Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial bagaimana membuat absensi pada kelas online kita. Langkah-langkahnya, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke dalam e-learning. Di sini kita akan masuk ke e-learning Unsri ACID. Tapi ternyata dalam proses maintenance kayaknya. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba menggunakan e-learning pribadi saya, ya. Jadi setelah kita masuk ke dalam e-learning atau login, kita masuk ke kuliah kita. Kita di sini menggunakan kuliah e-learning. Kemudian setelah kita masuk di dalam kuliahnya, kita aktifkan editingnya dengan menekan turn editing on. Setelah kita tekan, maka akan muncul tanda plus di sini yang menandakan kita bisa menambahkan aktivitas dan resource. Kita tekan. Nah, di sini ada beberapa activity yang bisa kita masukkan di dalam e-learning, tetapi pada kesempatan ini kita akan memasukkan attendance. Di sini kita akan mencoba memasukkan absen pada kelas e-learning. Kita tekan add. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah attendance baru, di mana attendance ini akan kita beri nama attendance kehadiran kelas A misalnya, untuk kelas Palembang. Jadi attendance ini adalah untuk mahasiswa kelas A Palembang. Oke. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita boleh checklist ini, ya, untuk deskripsinya, sehingga nanti deskripsi ini akan muncul di bawah nama dari absensi tersebut. Nah, kemudian kita berikan batasan akses atau restrict access-nya. Di sini kita akan berikan ke grup kelas Palembang. Jadi kita berikan akses untuk mahasiswa Palembang. Kemudian setelah itu boleh juga kita setting bagian-bagian lain kalau kita ingin menyetingnya. Jadi ada beberapa bagian yang kita bisa setting, antara lain activity completion, kemudian ada tags, kemudian ada kompetensi dan extra restriction. Nah, untuk saat ini kita tidak perlu mengedit bagian-bagian itu. Kita nyatakan save dan return to course. Nah, langkah berikutnya, karena kita sudah membuat ruang untuk absensi, adalah mengisi sesi dari absensi tersebut. Jadi kalau di dalam pertemuan perkuliahan konvensional, misalnya kita melakukan 16 kali tatap muka, maka di dalam kelas online juga kita lakukan hal yang serupa.
Jadi kita tambahkan sesi 16 kali tatap muka. Nah, karena ini absensi untuk kelas Palembang, maka kita grupkan di mahasiswa kelas Palembang. Kapan dimulai kuliahnya? Dalam kesempatan ini saya coba buat di tanggal 4 September 2020 dari jam 7.30 sampai pukul 9.10. Nah, kemudian untuk membuat absensi ini menjadi 16 kali, kita lakukan pada bagian multiple sessionnya, kita ulangi. Karena kuliah ini dimulai pada tanggal 4 itu adalah hari Jumat, ya. Jadi kita akan ulangi ini pada setiap hari Jumat. Kemudian kita ulangi sampai tanggal berapa? Jadi kita perkirakan kalau 16 kali sampai tanggal 30 Desember. Nah, di sini apakah mahasiswa diizinkan merekod sendiri atau mencentang kehadiran mereka sendiri? Kita izinkan. Kalau tidak diizinkan boleh di-uncheck ini. Atau absensinya kita beri password kalau kita ingin beri password. Jadi setiap kali mahasiswa akan mengabsen, mereka harus mengisi password yang telah kita tentukan. Kita kosongkan saja lalu kita add. Nah, di sini kita sudah membuat, ya, 17 sesi absensi mulai dari tanggal 4 sampai tanggal 25. Nah, absensi ini bisa kita edit setelah kita buat sesi-sesinya. Misalnya kita ingin hanya 16 kali tatap muka, maka kita bisa langsung hapus yang ke-17 dengan mengklik tanda kali, ya, tanda kali yang di sini, sehingga dia akan menjadi 16. Nah, bisa juga kalau misalnya dalam pertemuan kita yang 16 kali ini ada terselip hari libur misalnya, atau hari-hari besar keagamaan misalnya, dan kita tahu tanggal itu akan libur, mungkin bisa kita reschedule waktu kuliah kita. Anggaplah misalnya akan terjadi tanggal merah, ya, kira-kira misalkan pada tanggal 13, maka ini bisa kita edit dengan mengklik tanda gear, ya. Nah, di sini kita bisa atur kembali, misalnya kita majukan atau kita majukan ke tanggal sebelum tanggal 13. Misalnya kita telah memberikan janji kepada mahasiswa apakah mereka bisa tanggal 10 dan mereka ternyata bisa dengan waktu yang sama, barulah kita atur jadwal absensinya tanggal 10, ya. Kemudian kita save. Maka tanggal pada sesi yang kita rubah tadi akan menunjukkan tanggal yang berbeda dengan tanggal sebelumnya, ya. Jadi kalau tadi di sini 13, kita rubah menjadi tanggal 10 karena kita cepatkan kuliahnya. Bisa juga kita lambatkan, tetapi karena tadi kita mulai hari Jumat, kalau dilambatkan paling bisa kita hari Sabtu, ya. Nah, di sini telah kita selesaikan absensi untuk kelas Palembang. Jika Bapak Ibu ingin menambah atau mengurangi, tinggal mengklik add session untuk menambah. Jika ingin mengurangi, tinggal klik tanda silang. Jika ingin mengedit sesinya, tinggal mengklik tanda gear. Jadi sangat mudah untuk dilakukan. Nah, kita kembali lagi ke kuliah e-learning. Di sini kita sudah berhasil membuat absensi kehadiran kelas A Palembang. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kalau kita ingin menambah kelas B Palembang, kelas B Indralaya misalkan, ya. Kita bisa tambahkan lagi, ya. Mungkin tampilannya akan berbeda dengan yang di e-learning Unsri, tetapi bisa Bapak Ibu lakukan hal serupa dengan mencari attendance.
atau icon yang seperti ini. Kemudian di add. Nah, sekarang kita akan membuat kelas B, ya, kelas B Indralaya. Nah, kita tinggal beri deskripsi. Kemudian kita centang yang di bagian display description-nya. Kemudian jangan lupa di bagian restrict access-nya kita berikan ke grup untuk mahasiswa Indralaya. Nah, grup-grup ini sudah dibuat pada sesi awal kita menyeting mata kuliah dan mengenroll mahasiswa. Videonya sudah saya buatkan, silakan ditonton untuk membuat grup ini ya, sehingga kelasnya siap kita grouping. Baik, kita save and return to course. Jadi langkahnya kita ulangi kembali. Setelah kita selesai membuat tempatnya, kita tinggal klik, lalu kita add session juga. Nah, karena ini untuk mahasiswa Indralaya, maka kita klik Indralaya. Misalnya tanggal mulainya, ya, tanggal mulainya ini kita inginkan di mulai tanggal 7. Misalnya kuliah kita tanggal 7, maka kita setting di sini tanggal 7, jam yang sama, misalkan kuliahnya sama jamnya, tetapi di hari yang berbeda. Nah, biasanya kalau Indralaya dimulai pukul 8, berakhir pada pukul 9.40. Kemudian di sini kita buat multiple sessionnya, repeat, karena kita ulangi setiap hari Senin. Kemudian kita atur sampai tanggal berapa, anggaplah tanggal 30 Desember. Kemudian kita beri izin mahasiswa untuk merekod kehadirannya sendiri dan untuk passwordnya kita kosongkan. Lalu kita tambahkan. Nah, sesi kita telah berhasil kita buat sebanyak 17 di sini dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan dan juga jam yang sudah ditentukan. Untuk tanggal ini misalkan kita ingin hapus, bisa kita hapus dengan mengklik tanda kali, continue, dan kita sudah mendapatkan 16 kali sesi untuk absensi kelas B Indralaya. Nah, setelah ini sukses, maka kita tinggal kembali ke mata kuliah. Nah, absensi ini sebaiknya menurut saya kita cukupkan satu saja, diletakkan di atas untuk masing-masing kelas, sehingga mahasiswa mudah untuk mencari kapan atau di mana absensi itu berada. Dan yang kedua, kalau kita letakkan di atas ini tidak akan menambah ribet terlalu padatnya bagian-bagian seksi dari pertemuan-pertemuan kita, sehingga mahasiswa tidak sulit mencari absensinya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kita harus juga mengecek keberadaan mahasiswa kita, apakah sudah masuk ke dalam grup-grup yang telah kita buat. Karena kalau mahasiswa tersebut belum masuk ke dalam grup, maka mereka akan kesulitan untuk mengabsensi diri mereka sendiri. Caranya, Bapak Ibu tinggal lari ke administration. Jadi kalau di e-learning Unsri ada di bagian sebelah kanan ini. Kemudian cari user, kemudian cari group. Nah, untuk mengecek apakah mahasiswanya nanti ada di dalam grup atau tidak, Bapak Ibu bisa cek di bagian overview-nya. Nah, di bagian overview ini Bapak Ibu lihat pada bagian paling bawah. Jadi di sini kalau dilihat saya sendiri tidak ada di dalam
grup manapun. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan mahasiswa tidak tertera di dalam grup yang ada di atas, ya, jadi tidak di kelas B ataupun tidak di kelas A, maka Bapak Ibu harus cek anak ini dan masukkan dia ke dalam grup yang semestinya. Nah, untuk memasukkannya ke dalam grup, ya, itu sudah dijelaskan di bagian enrollment, ya. Baik, demikianlah kita telah berhasil membuat absensi untuk mahasiswa. Jadi catatan tadi bahwa mahasiswa mesti sudah di enroll di dalam grupnya masing-masing, dan kita harus mengecek apakah mereka telah masuk atau belum di dalam grup tersebut, sehingga mereka bisa absen atau absensi di dalam kelas online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.